Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Haji Abdus Samad, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Haji Bukti, Bapak Said Usman. Izin kepada Bapak Said Usman untuk ulun menyampaikan ada sesuatu hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan masjid kita Haji Bukti. Untuk diketahui bahwa pengajian malam Sabtu ini atau malam Sabtu yang kita laksanakan itu ada mempunyai kas. Jadi acara malam Sabtu duit pendapatannya kami lainakan lawan wakaf kiringan yang beredar di masjid ini. Jadi hasil dari sedekah atau impak dari jemaah pengajian malam Sabtu sebanyak sampai dengan malam hari inilah 4.476.350 rupiah. Itu kas selama pengajian malam Sabtu. Kemudian ulun hendak betakon lawan pian nih. Berapa bulan sudah kita pengajian ini? Apabila ada yang dapat menjawab tanggal berapa, bulan berapa, kita mulai pengajian malam ini, ulun kasih hadiah 50.000. Siapa ada yang ingat ya? Hah? Ada yang ingat? Hah? Enggak aja? Nah, kade dapatnya lah. Nah, itu perlunya catatan. Kami ada catatan ini. Mulai tanggal pengajian atau bulannya pengajian ada catatannya nih nah. Supaya kita ada haulnya kayaknya ya Allah. Nah, amun haulnya itu karena kita besurungan lah. Jadi tanggal kita pengajian dan bulan pengajian dan tahun pemulaan pengajiannya tanggal 21 bulan Agustus tahun 2020. Ini kan bulan Juli, belum setahun lagi lah. Belum setahun. Nah, rencana ulun ini kan ada kas pengajian. Rencana kami atau ulun ini hendak ulun serahkan karena sama bendahara masjid, yalah, supaya nyaman. Jadi pengajian malam Sabtu ini amunnya diterima oleh panitia masjid karena ulun serahkan nangkas kita ini nah 4.476.350. Ini nama catat nih ketua lah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Haji Bukti Pak Said Usman. Cuma duitnya ada di tangan ulun. Kemudian kita nih palak hari raya. Kalau hari raya insya Allah karena hari Selasa, jadi pengajian kita ini langsung hanya guru malam Sabtu kita mulai atau bertahan enggak?
Nah terserah aja jil guru jemaah kayak Pak. Hah? Nah langsung aja lah. Jadi kita malam Sabtu langsung aja kadeda parenya. Insya Allah malam Sabtu sesudah hari raya kita laksanakan tetap pengajian diteruskan. Kemudian kami tanggal berapa yuk ada musyawarah masjid. Musyawarah masjid tentang apa-apa rencana anak dibangun di masjid ini, karena duit kas mungkin 119 juta lebih sudah. Jadi kami minta usulan-usulan dari masyarakat nang hadir semalam itu. Jadi ada usulan masyarakat diantaranya satu, penambahan Pak Imaman masjid, usulan masyarakat lah. Dua, pembuatan serubung halaman masjid. Tiga, pembuatan kandang beton. Empat, perbaikan pintu gerbang, penyempurnaan. Lima, mencat ruangan dalam masjid. Dan enam, perbaikan pelataran samping kiri masjid. Itu kelihatannya ada nang Pinatahantak. Hasil daripada musyawarah malam Jumat yang telah lewat itu nang perlu diperbaiki pemulaan. Pertama, penyempurnaan pintu gerbang. Nang kedua, perbaikan pelataran masjid samping kiri. Nah itu nang kami hasil musyawarah di masjid. Kemudian kami sebagai panitia minta halal, minta ridha. Tentunya di dalam perbaikan ini ada kadang-kadang yang baik lah, tak gentar-gentar rusak ya Allah. Jadi kami minta halal, minta ridha. Apabila wakaf pian itu nah kadang-kadang kan nang baik tak gentar ada rusak ya lah. Tentunya kada tak pakai lagi kalau. Nah kami atas nama panitia minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan apa nang kita gawi, apa nang kita laksanakan dalam perbaikan ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kami ini di dalam melaksanakan sebagai pengurus masjid itu selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang hanya dapat kami sampaikan kepada para jemaah. Sekali lagi minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه هدية مني إليك يا رسول الله نيابة عن سيدنا وسندنا وعدتنا دنيا وأخرى سيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat. Ishbil hujuban wujuhil ma'ani hatta atla'ina haqiqatil masaili wahfizanil khata'i waz zalali wa anta muwaffiqun li kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa ilaika mu'tamadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, ma'asyiral muhibbin muhibbat ahibbail kiram, yang ulun muliakan para habaib, para syarifah, para syarif, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah. Bertemu dalam pengajian hadis arba'in kita, semoga membawa berkah. Al-haditsu tasi' asyar, hadis yang ke-19 membicarakan tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memantapkan akidah kita di dalam ajaran agama Islam. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ujar Sidin, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dahulu aku berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ketika aku berada di belakang Rasulullah, Rasulullah pun berkata, ujar Rasulullah, ya gulam, wahai seorang budak laki-laki, hai seorang anak laki-laki, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, peliharalah olehmu akan Allah, niscaya Allah memelihara akan engkau. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah olehmu akan Allah, niscaya engkau menemukan akan Allah ada di hadapan engkau. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, maka dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan dengan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahui olehmu, hai Abdullah, kata Rasulullah, sesungguhnya seluruh umat ini, kata Rasulullah, andai kata seluruh umat ini berhimpun, berkumpul bersama-sama, ala ayyanfa'uka bi syai'in, atas bahwa memberikan manfaat mereka itu umat kepada engkau, hai Abdullah, dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat akan engkau, hai Abdullah, kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah Allah tuliskan akan dia bagi engkau. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in, begitu pula kata Rasulullah, dan jika mereka berkumpul
atas bahwa mendatangkan mereka itu umat akan kemudaratan kepada engkau dengan sesuatu, niscaya mereka pun tidak akan pernah bisa mendatangkan mudarat kepada engkau illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang sungguh Allah tuliskan akan dia atas engkau. Rufi'atil aqlam, telah diangkat akan segala pulpen, wajaffatis suhub, dan telah kering lembaran-lembaran buku. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Imam Tirmidzi berkata ini hadis hasan lagi sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat selain daripada riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah juga bersabda, ujar Rasulullah, ihfazillaha tajidhu amamaka, peliharalah olehmu akan Allah, niscaya engkau temukan akan Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalkanlah olehmu akan dirimu kepada Allah di waktu lapang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah kenal akan engkau di waktu sengsara. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahui olehmu akan bahwasanya sesuatu yang luput daripada engkau, niscaya sesuatu yang luput itu tidak akan pernah kena kepada engkau. Begitu pula kata Rasulullah, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, apapun yang Allah sudah tetapkan akan engkau, niscaya tidak akan pernah luput sesuatu yang tetap itu daripada engkau. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan kata Rasul, ketahuilah olehmu akan bahwasanya pertolongan itu diiringi dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kelepasan itu beserta kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Hadis ini disyarahkan oleh pengarang. Mari kita kupas satu persatu kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ujar Sidin, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kuntu raqiban khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku, Jersidin, berkendaraan di belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah di muka, aku di belakang. Di belakang Rasulullah, ay wara'ahu ala baglatihi, aku di belakang Rasulullah di atas bagal. Bagal itu sejenis hewan tunggangan, tahalus pada kuda, taganal pada hemar, itu bagal. Nah, pada satu hari aku di belakang Rasulullah, berkendaraan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, ujar Rasulullah, wahai Abdullah, wahai budak. Budak di sini ia Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ingin mengajari akan engkau beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajari akan engkau akan beberapa kalimat, beberapa nasihat, beberapa tausiah, beberapa nasihat agama. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ala u'allimuka kalimatin yahfazkallahu bihinna. Hendakkah, ujar Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila beberapa kalimat ini betul-betul engkau jaga, engkau pelihara, niscaya Allah memelihara akan engkau dengan berkat beberapa kalimat yang kuajarkan tersebut.
Kapinginlah ujar Rasulullah, aku hendak mengajari engkau beberapa kalimat, yang beberapa kalimat itu apabila engkau betul-betul menjaga dan memelihara serta mengamalkannya, pasti Allah Ta'ala, kata Rasulullah, memelihara akan engkau. Di hadis lain kalimatnya beda sedikit, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Kalau tadi yahfazukallah, inilah hebatnya hadis lah, banyak macamnya. Hendakkah aku ajari akan engkau, hai Abdullah bin Abbas, beberapa kalimat yang beberapa kalimat itu akan bermanfaat kepada engkau. Allah akan memberikan manfaat akan engkau dengan beberapa kalimat itu. Hendakkah engkau aku ajarkan? Tentu Sayyidina Abdullah bin Abbas sangat berkeinginan ingin terus bertambah ilmu setiap waktu. Beliau pun menjawab, faqultu bala ya Rasulullah. Bahkan wahai Rasulullah, ulun kepingin. Apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, pertama kata Rasulullah, ihfazillah, jaga olehmu akan Allah. Kayak apa yuk caranya kita menjaga Tuhan? Ada yang tahu? Menjaga Tuhan kayak apa? Ihfazillah, jaga olehmu akan Allah. Digindong. Di apa cara menjaga Tuhan di Bapak? Mahules? Di kawane? Pinandukah orangnya? Ihfazillah, jaga olehmu akan Allah. Ayo, kayak apa cara menjaga Tuhan? Nah, di sini ada, di situ gunanya tafsir lah, guna mentafsirkan hadis tadi. Maksudnya ra'i awamirahu wa hafiz alaiha. Maksudnya jaga olehmu akan Allah, yakni peliharalah olehmu akan segala perintah Allah. Itu menjaga Tuhan. Menjaga Tuhan itu artinya pelihara segala perintah Allah. Jaga perintah Allah. Hafiz alaiha, pelihara olehmu atas semua perintah Allah. Apa nang di perintah Allah? Jaga, perhatikan. Tuhan menyuruh kita salat, perhatikan sembahyang itu jangan dilalai-lalaikan, jangan ditunda-tunda, apalagi sampai ditinggalkan. Itu menjaga Allah. Ini kita nah isya sudah, berjalan waktu kita akan sampai waktu subuh. Untuk menjaga waktu subuh, guring jangan jauh malam, supaya sembahyang subuh terjaga. Jadi supaya terjaga sembahyang subuh, guringnya jangan jauh malam. Itu ngaran menjaga Allah. Ini guring pukul 1 bulik ke rumah, akhirnya bangunnya pukul 7, berarti orang ini kada menjaga Allah, tidak menjaga perintah Allah. Jadi yang dimaksud di sini apa? Ra'i awamirahu wa hafiz 'alaiha, pelihara olehmu akan segala perintah Allah, jaga olehmu atas segala perintah Allah, wala taghful anha, jangan engkau lupakan terhadap perintah Allah. Jangan sampai di dalam batin kita lupa terhadap perintah Allah. Wa amsik an nawahihi wala tertakibha, dan jaga tahanlah olehmu daripada seluruh yang dilarang oleh Allah. Tegahlah olehmu, cegahlah olehmu akan dirimu dari segala larangan-larangan Allah. Wala tertakibha, jangan kau kerjakan larangan-larangan Allah.
itu menjaga Allah. Pertama, pelihara segala perintah Allah dan jaga perintah Allah. Jangan kita lupa atau kita tinggalkan perintah Allah. Yang kedua, jauhi segala larangan Allah. Jangan sampai kita mengerjakan akan segala yang dilarang oleh Allah. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kata pengarang, maka sesungguhnya engkau, apabila engkau betul-betul memperbuat akan yang demikian itu, niscaya Allah akan memelihara engkau. Niscaya Allah akan memelihara engkau. Allah akan menjaga engkau. Biriayatihi, dengan pemeliharaannya, iyyaka, akan diri engkau, fi nafsika, terhadap diri engkau, wa waladika, anak engkau, wa ahlika, dan istri engkau. Dijaga oleh Allah. Kalau kita ingin dijaga Allah diri kita, kita kadang akan kena sihir, kadang kena tenung, kadang kena parang maya, kadang kena kiriman-kiriman macam-macam apa sebagainya. Syaratnya satu, jaga Allah. Kenapa jadi kita bisa sangkut? Kadang orang itu bisa kerasukan, kadang orang itu bisa kena sihir, kena jin, kena ini, kena itu, dan lain sebagainya, karena kadang menjaga perintah Allah, karena kadang menjauhi larangan Allah. Orang yang tidak menjaga perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, dia akan kena. Di dunia ia diganggu, di akhirat dia kena siksa. Maka kalau kita ingin dipelihara oleh Allah, diri kita dipelihara Allah, anak kita dipelihara oleh Allah, istri kita dipelihara oleh Allah, wa dunyaka, dunia engkau dipelihara oleh Allah, wa dinaka, agama engkau dipelihara oleh Allah, syaratnya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, ujar pengarang, sungguh Allah telah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah, yang beramal dengan amal-amal kebaikan, siapapun di antara kita yang beramal dengan amal kebaikan, min dzakarin, baik itu orangnya laki-laki kah, au untha, atau orangnya itu perempuan kah, wa huwa mu'minun, dan dia beramal kebaikan itu beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh, kata Allah, kami berikan kehidupan akan dia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Jadi ketenangan akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, syaratnya amila salihan. Itu syaratnya, man amila salihan. Siapapun yang betul-betul beramal dengan amal-amal yang saleh, apakah ia laki-laki, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun dia adalah seorang perempuan, huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh, kata Allah, kami berikan kehidupan akan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai akan kita dapatkan amalan salihah. Ini bujur-bujur kita bawa. Kenapa hidup kita hendak ada damai kalau setiap hari kita beristighfar? Bagaimana mungkin hidup kita kada damai kalau setiap hari kita bersalawat? Bagaimana mungkin hidup kita tidak damai kalau setiap hari kita berzikir kepada Allah? Bagaimana hidup kita tidak damai kalau kita selalu takwa kepada Allah? Maka apabila hal-hal ini kita betul-betul laksanakan dengan baik,
Allah pasti menepati janjinya. Allah pasti menepati janji. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Harta belum tentu mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jabatan belum tentu mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Pujian belum tentu mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan kepada kita. Tetapi yang mendatangkan kedamaian, ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan kepada kita adalah apa yang sudah Allah sampaikan, man amila salihan. Siapa yang beramal dengan amal yang baik. Jadi intinya pelajaran kita pada malam hari ini amal yang baik. Orang banyak berdoa agar hidup nyaman, datangkan tuan guru minta banyu, bawa banyu macam-macam banyu, ada nang ganal, butul halus, butul sadang, ada nang cangkir aja, ada juga, ada nang pakai kantong plastik aja, kata-katamu butul kantong plastik aja. Kada akan pernah kita dapat kedamaian dengan hal yang seperti itu. Yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan ketenangan itu adalah man amila salihan. Man amila salihan. Siapapun di antara kita yang mengerjakan akan amal yang saleh, Allah berikan kedamaian itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar jangan sampai hidup kita sia-sia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata sebagian ulama, man hafizallaha fi sabahu wa sigharihi hafizahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Barang siapa yang memelihara akan Allah, akan perintah Allah, dipeliharanya perintah Allah, dijaga betul perintah Allah, mulai dari masa bocahnya nih, mulai halus nih, dibawa sudah ke masjid, dibawa sudah ke majelis taklim, dibawa sudah ke majelis zikir, halus-halus orangnya, padahal di majelis zikirnya kadang bagaya aja, bawa aja. Kadang ini di majelis zikir guring aja, bawa aja. Lagi halus sudah dijagakan ia akan kebaikan, dijagakan tentang perintah Allah. Hafizahu fi kibarihi. Niscaya Allah jaga akan dia di masa tuanya. Kalau lagi halus sudah dibawa ke tempat yang baik-baik, ganalnya karena orang itu dijaga oleh Allah. Itu tujuannya. Banyak apanya membawa kekanakan, mengalihi, memauki, jangan dibadahkan memauki. Karena ketika kita membawa anak kita di waktu kecil, tujuan kita untuk menjaga perkembangannya dari kecil, maka ketika ia dewasa, orang itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Allah berikan kesedapan, keledatan di pendengarannya dan di penglihatannya. Anak-anak nang kayang ini dibawa ke masjid, itu senang bukan main matanya. Di matanya penuh dengan kesenangan, di matanya penuh dengan kebahagiaan. Mereka berpikir di dalam hatinya, Masya Allah, banyaknya orangnya. Itu sudah mempengaruhi perkembangan mereka di waktu kecil ketika ia akan dewasa. Itu hebatnya. Jadi jangan kada dibawa anak kita. Kalau majelis taklim, anak kita bawa ke majelis taklim. Agar apa? Pertumbuhan, perkembangan anak itu menjadi manfaat. Sebagaimana pernah diceritakan, anna ba'dal ulama, bahwasanya sebagian ulama bahari, jawaza mi'ata sanatin, ulama dahulu banyak nang umurnya lewat 100 tahun. Umurnya lewat 100
tahun. Wa huwa mumatta'un bi aqlihi wa quwwatihi. Padahal walau umurnya sudah 100 tahun tapi akalnya dan kekuatannya masih sempurna. Umur sudah 100 tahun tapi akalnya masih cerdas, kekuatannya masih normal. Padahal umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Lalu ulama itu ditanya orang, pasuila an sababi dzalik. Ujar orang, guru sepuh nih, karena tuh ratusan tahun. Kayak apa pian sampai terjaga akal pian masih normal, ingatan pian masih normal, kekuatan pian masih normal, mata pian masih normal. Kayak apa pian sampai kayak ini? Apa rahasianya? Faqala, Sidin menjawab, nah ini rahasia muda lah, rahasia ulama dahulu menjadi kuat pikirannya tetap sampai Tuhannya, yaitu ujar Sidin, hadihi jawarih, ini anggota tubuhku. Jadi Sidin, nina anggota tubuhku, mata, mulut, tangan, telinga, kaki, kemaluan. Hafiznaha minal ma'asi fis sigari, kami jaga anggota tubuh ini dari maksiat mulai halus, sudah dijaga oleh Allah, oleh Sidin. Mulai halus jar Sidin, kami menjaga sudah anggota tubuh ini jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Di mapa bagus ini kada mulai halus sudah main bola di tengah pahumaan, kada kasumangkaan habis. Main bola nih di pahumaan orang, main bola. Iman ingat lagi man, wah kayak apa kisahnya Bapak Bilungka, Masya Allah kan mengaku aja. Makanya akal kan tapi pintar lagi sudah Tuhan. Ay lagi halus sudah kada terjaga, lagi halus ngapa kelaparan main bola. Nah muhyar nang tukang jaga kamera nih mahir juan bola. Lagi kekanakan bahari main bola di pahumaan. Ya kalau bilungka kada kabilungkaan ampun orang. Ngapa lagi lain pada bilungka? Hah? Sumangka, bilungka, iya sudah. Amun ada mangga, jambu, ya. Dahulu di kota kita nyambet di kota, kalau lah di kota di banyak pohon anu jambu. Bah, sabak kekanakan menjaga jambu gugurnya aja. Ini di mapa utak kita ini umur 40 tahun error sudah, 50 tahun error sudah, hang. Ibarat HP itu hang, error, aplikasi bekecamuk, memori habis sudah, sedangkan data masuk terus, menghapus kada kawa, error akhirnya. Di mapa bilungka ampun orang habis, jambu ampun orang disikat, jambu putih jambu habang disikat, sumangka orang nang halus-halus lagi diputiki, waluh orang dijajaki, ada jagung-jagung bemasakan di darat. Di mapa kan pas gitu aja, pas saja gawian bahari seorang kayak itu juga. Gawian bahari ya Allah kan di mapa kada terjaga anggota tubuh. Aku jersidin mulai halus anwe menjaga anggota tubuh ini, saya kira jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Akhirnya karena kami mulai halus selalu menjaga anggota tubuh dari maksiat, fahafizahallahu alaina fil kibari, lalu Allah jaga anggota tubuh kami di waktu tua. Maja Tuhannya pian kada berkacamata. Ini ngapa? 500 tabelnya aja.
karena kita kada terjaga. Orang yang terjaga, masya Allah, tabarakallah, talinganya normal. Ini ngapa salang kuciak bunyi papar, enggak kayak ngapa aja sidin, enggak kayak ngapa aja sidin, tulik sidinnya, taguh sidin. Itu bidak nang kaya sidin nila, karena lagi halus sudah menjaga anggota tubuh. Bahkan pernah dinukil dari seorang qadhi yang bernama Abi Thayyib rahimahullah, annahu asya mi'ata wa sittina sanah. Sidin hidup 160 tahun. Umur Sidin 160 tahun. Kayak apa yuk kira-kira anunya, keriputnya orang umur 160 tahun. Saraba kandur ya seberataan sudah. Nah, walam yakhtalla adun min a'dha'ihi. Umur 160 tahun tak ada satu anggota tubuh beliau pun yang cedera. Coba bayangkan. Telinganya normal, penglihatannya normal, giginya normal. Coba sarap kadada anggota tubuh sidin tu nang kada normal seberataan berfungsi paribahasa sidin dibiniakan ya tuba anak aja lagi asa nang bujang sama Tuhannya mau saking normalnya nih dibiniakan sidin nang bujang ya tuh masih mau berenakan, saking normalnya sidin umur 160 tahun. Lalu orang melihat sidin ini begitu normalnya, padahal umur sidin 160 tahun. 160 tahun. Ulun ada bisian guru. Sidin ngarannya cucu Sidi Syekh Ahmad Tijani, yaitu Syarif Jamal. Syarif Jamal itu maijazahi ulun tariqat Tijani dari guru sidin ngarannya dari Syekh Abdullah. Syekh Abdullah itu punya guru ngarannya Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im punya guru Syekh Ghalib Talib. Syekh Ghalib Talib punya guru Rasulullah. Berapa orang? Syekh Abdullah, Abdul Mun'im, Syekh Ghalib Talib, Syekh Ahmad Tijani. 3 orang aja dari sidin. Syekh Abdullah, Abdul Mun'im, Syekh Ghalib Talib, 3. Jadi ulun 4 sampai kepada Syekh Tijani. Ulun berguru lawan Syekh Jamal. Syekh Jamal berguru dengan Syekh Abdullah. Syekh Abdullah berguru dengan Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im berguru dengan Syekh Ghalib Talib, berguru dengan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, berguru dengan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin ulun ceritakan adalah Syekh Abdul Mun'im itu berumur antara 160 dan 170 tahun. Makanya sanadnya handap. Sanatnya pendek karena umur sidin yang panjang. Maka sidin itu disebut al-mu'ammar, orang yang dipanjangkan Tuhan umurnya. Umurnya dipanjangkan oleh Allah SWT. Nah sama kayak gini, kenapa jadi beliau-beliau itu normal sampai meninggal dunianya? Normal, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, giginya bagus, pembicaraannya pun bagus, kekuatannya pun normal aja. Apa jawabnya? Faqila lahu fi dzalik. Lalu ditanya orang lawan sidin, kenapa jadi orang pian jadi sabarataan bagus? Sabarataan bagus yo. Sabarataan normal, anggota tubuhnya semuanya normal. Anggota tubuhnya semuanya normal. Lalu ditanya orang, wahai Syekh, kenapa anggota tubuh sampian ini normal kayak ini? Apa jawab sidin? Lam a'sillaha bi'adwin minha. Aku jersidin kada pernah berbuat maksiat kepada Allah dengan satu anggota pun yang ada pada tubuhku ini. Kada pernah jersidin aku menggunakan satu anggota tubuhku ini untuk berbuat maksiat. Ini mulut jersidin sekali kada pernah nyambeti orang.
Sakali kada pernah nyambati orang, sakali kada pernah berbohong, sakali kada pernah berbuat maksiat, makanya dijaga oleh Allah. Ini mata, kenapa jadi mata ini bagus sampai saat ini kacamata kada terpakai? Kenapa jadi kada terpakai kacamatanya? Karena ini mata kada pernah diperlihatkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini telinga, kenapa telingaku masih tajam mendengarnya seperti anak muda biasa? Karena telinga ini tidak pernah aku gunakan untuk mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Makanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang bahari. Wa qala ba'du salaf, sehingga berkatalah sebagian ulama bahari, ujar ulama dahulu, manittaqallaha, siapapun yang bujur-bujur takwa kepada Allah, faqad hafiza nafsahu, berarti sungguh ia telah menjaga akan dirinya. Menjaga akan dirinya. Wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu. Siapapun yang menyia-nyiakan ketakwaannya. Nih, ketakwaan kada dipakai, mata kada ditakwaakan, telinga kada ditakwaakan, mulut kada ditakwaakan, tangan kada ditakwaakan, batis kada ditakwaakan, kemaluan perut kada ditakwakan, kada dijaga, kada dipelihara. Faqad dayya'a nafsahu, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Berarti orang itu telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wallahu al-ghaniyyu anhu, sedangkan Allah tidak berhajat terhadap dirinya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Karena Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu yaqulu li ibnihi, dahulu Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada anak beliau. Ujar Sa'id bin Musayyab berkata kepada anak beliau, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfaza fika thumma yatlu wa kana abuhuma saliha ay fahufiza bi salahihi fi anfusihima wa malihima. Ujar Sa'id bin Musayyab lawan anak sidin, sungguh aku tambah-tambahi di dalam sembahyangku ini. Aku tambahi jasidin, aku sudah sembahyang isya, aku tambahi sembahyang sunat, ku tambahi lagi sembahyang sunat bebanyak melebihi daripada sembahyang nang fardu, ku tambahi sembahyang sunat. Kenapa bah jadi sampian sembahyang sunat terus? Min ajlika, dari sebab ikam nakai. Abah nih jadi sembahyang bebanyak ini, menambahi sembahyang sunat dari sebab menjaga ikam nakai. Rajaan abah mengharap kepada Allah bahwa dipelihara Allah akan ikam nakai berkat sembahyang sunat ini. Akhirnya thumma yatlu, lalu sidin membaca ayat wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah keduanya adalah orang yang saleh. Berkat abahnya orang yang saleh, fahufiza bisalahihi, lalu dipeliharalah keduanya dengan kesalehan abahnya. Jadi abah ini lamunnya saleh itu bisa menjaga ke anak kita itu bisa menjadi taat, anak kita menjadi orang yang saleh, anak kita bisa menjadi orang alim, anak kita bisa menjadi orang yang wali, itu bisa karena kesalehan ayahnya. Itu untungnya bisian kawitan itu nang ahli ibadat, untung benar. Lihat kalau kawitannya itu orang ahli ibadat, anaknya tuh begawi kada tapi ngalih berduit orangnya. Lihat kalau kawitannya itu ketujuh sembahyang tahajud, saban malam kada pernah ketinggalan sembahyang tahajud. Lihat kehidupan anak-anaknya bagus berita.
Sudah ulun buktiakan tuh, sudah ulun buktiakan dan ulun lihat sudah dengan mata kepala ulun sudah. Apabila kawitan yang ini ahli salat tahajud itu anak-anaknya kada denang sakitnya. Asal bujur-bujur nang kawitannya tuh. Lihat aja. Nih kita nah bujur-bujur nah ibadah salat tahajud beretaan ada tuh kelebihannya kepada orang nang di sekitar kita. Bukan hanya kita yang mendapatkan kelebihan, tetapi orang-orang yang di bawah tanggungan kita pun mendapat kemudahan. Berusaha lancar usaha anaknya, padahal anaknya kada sembahyang tahajud, kawitannya jangan berdoa terusna. Itu berkat doa kawitan. Doa kawitan. Jadi kalau orang yang kaya ini betul-betul mempraktikkan seperti apa yang tadi kita dengarkan, insya Allah akan membawa berkah kepada kita. Karena Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, ujar sidin, ma min mu'minin salihin yamutu illa hafizahullahu azza wa jalla fi aqibihi wa aqiba aqibihi. Tidak ada daripada orang yang beriman, yang saleh orangnya, lalu ia meninggal dunia, kecuali Allah jaga orang-orang yang mengiringi sidin, termasuk anak dan cucunya. Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah karena kesalehan orang kawitannya tadi, kesalehan kainya tadi, yaitu membawa berkah juga kepada anaknya. Makanya kita kadang aneh, ada apa ngarannya tuan guru tadi alim bener, anak cucu sidin nih pina kadang ngalih mengaji alim, kada tapi ngalih mengaji alim, kada tapi ngalih mengaji alim. Anak cucu kita makasih ngalihan hanya alim, mengaji siang malam sudah paham babal aja. Anak sidinnya mana aja? Coba contohlah ulun melihat kita di Hulu, apa ngarannya pada tuannya pakaiannya arwah ayah mualim mintu haulun mualim Suni, pakaian sidin ngarannya Patuan Haji Ismail. Patuan Haji Ismail tu orang alim. Sidin bulan puasa itu menghidupakan bulan puasa itu sebulanan penuh sidin. Sebulanan penuh itu menghidupakan berdoa agar dikabulkan oleh Allah doanya berkat Lailatul Qadar, berkat bulan puasa, berkat Ramadan. Apa yang terjadi? Anak cucu sidin itu kada tapi ngalih mengaji alim, termasuk arwah mintu haulun tuh mualim Suni kada tapi ngalih, termasuk memarina sidin siapa? Tuan Guru Haji Ahmad, abahnya Guru Bahit. Abahnya Guru Bahit itu beding sanak lawan kawitan arwah ayah, beding sanak. Jadi arwah ayah lawan Guru Bahit sepupu sekali. Guru Bahit itu mengaji kada kayak orang jua, kada sidinnya kada nang baik, salehnya pada tuan yang itu nah, yang membawa berkah ke anak cucunya. Padahal anak cucunya itu ngajinya biasa aja. Bahkan Guru Bahit itu sekolah SD aja tamat kelas 5 aja sampai. Dia di sekolah macam-macam tadi. Kelas 5 SD. Menurut ceritanya kelas 5 SD. Arwah ayah ada bisa membaca. Huruf Latin tuh kada bisa membaca sidin. Arwah ayah tuh nama nulisakan waktu sidin arwah jadi pangulu, almarhum Tuan Guru Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nur, abahnya Haji Tamjid. Itu nang tukang tulis nah, padahal sidin jadi pangulu. Tang tukang tulis akan anunya buku nikahnya arwah ayah ayah Anda Kiai Haji Muhammad Nur. Arwah mualimnya dia bisa nulis. Ngaji sidin, apa nang sidin kaji? Sidin ngaji ilmu nahwu. Ujar sidin, aku ngaji nahwu bahari je sidin kawakib aja kada pernah aku belajar alfiyah. Tapi alimnya luar biasa. Kenapa? Kesalihan pada tuannya. Itu kesalihan pada tuannya ini dintu kayak juga kita, kayak yang itu juga kita. Lamun kita saat ini nah ibadah kita kuati bahimat. Salawatnya kita 50.000 sehari.
Kayak apa man? Hah? Akor kada? 50.000 sehari? Jur bujur. 50.000 sehari, sembahyang 1000 rakaat semalaman, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Baca Quran sahatam sehari, sahatam. Kayak si Idris tuh. Si Idris tuh sehari itu sidin membaca Quran tuh 3 hatam. Si Idris apa aja? Murid sidin 21 juta. Sidin punya murid 21 juta. Karangan Sidin sempat mengarang itu 130 judul kitab. Punya murid 21 juta, saben hari baca Quran 3 hatam. Kada beberkahlah anak cucu Sidin. Han, itu orang bahkan menurut riwayat Syekh Muhammad Hafiz mun kada salah itu 40 tahun Sidin kada pernah sembahyang subuh 40 tahun itu wudu isya. Wudunya wudu sembahyang isya. 40 tahun wudunya sembahyang isya. Ayo. Kayak apa kita? Sore seumur-umur kada biasa kita wudu sembahyang subuh, wudu isya kada biasa kita seumur-umur. 40 tahun wudunya isya. Han, kayak apa ini? Kayak apa Celiman? Kata tertarik lagi udung-udung. Udah repot lagi, udah repot. Gering subuh langsung ada apa lagi. 40 tahun wudunya wudu isya. Iya gitu orangnya, orang Tijani pian. Orang Tijani. Ada lagi ulun baisian paguruan di Madinah, Buya bekisah. Itu Jasidin 23 tahun kada pernah kada sembahyang berjamaah di raudhahnya Nabi, di masjid Nabi. 23 tahun di situ aja sembahyang berjamaah di situ aja, kada pernah kada di situ. Padahal inya bawirid di situ, baca wirid tarikat Tijaniyah di situ, mulazamah aja di Madinah tuh. Kada babulikan di raudhah tuh aja. 23 tahun Jasidin orangnya itu bano. Mulazamah di raudhahnya Nabi. Coba. Ya Allah. Ulun pernah dibawa almarhum guru kita ya Hande Kiai Haji Ahmad Ansari ketika meninggal seorang ulama besar. Ulama besar dan beliau seorang syarif. Ketika itu meninggal di Madinah dan ulun dibawa oleh Sidin kita takziah sampai ulun di situ. Ternyata di Madinah itu orang sudah terkumpul baca Quran, karena di situ orang hendak bacaraan manigahari, waktu itu manigahari baca Quran. Oh, saberitaan baca Quran. Lalu di situ ulun ketemu dengan seorang syekh. Masya Allah, ulun melihat syekhnya. Sidin tuh kebetulan tarikat Tijani juga di Madinah. Sidin murid Sidin tuh puluhan ribu. Dan salah satu ujar Sidin kelebihan pas ulun bahada parak lawan Sidin begana duduk melihat, Masya Allah, jadi ulun ini apa namanya surban, ini muhasidin. Antara surban putih lawan muhasidin masih bercahaya muhasidin pada surban putihnya. Ulun melihat wajah Sidin, ya Allah, jadi ini cakanya datang ke Indonesia ini bisa ke Demayu Pawa nih orang nih. Demayu Pawa. Ulun melihat waktu itu. Ulun melihat pada waktu itu. Tahun 2005. Berapa tahun sudah?
Nah itu saya itu tuh tahunnya pas ulun sampai, lalu diceritakan oleh Abuya, itu Jasidin salah satu muqaddam yang sangat luar biasa. Apa judul luar biasa Abuya? Sidin kada mentalkin orang masuk tarekat Tijani kecuali hafal Quran. Jadi murid Sidin tuh kada hafal Quran nang masuk Tijani, bilanya di bawah bimbingan Sidin hafal Quran beritaan. Bahkan ada kulihan gitu Ikhwan Tijani. Kata kulihan Ikhwan. Sidin Masya Allah banyak Ikhwannya. Itu di Madinah pian. Mbah itu baca doa, tuntung sudah baca. Berapa kali ulun turun tangan baca doa kan mau habis. Ma aja dulu nih doa ngapa? Dua jagal maut ngarannya. Ai kalau lawasan baca doa kada mau habis-habis. Nyamannya aja dulu nunung maulah berdoa, baulah surangan doanya itu nyaman benar. Baulah surangan gula. Ya Allah, orangnya bercahayanya luar biasa pian. Masya Allah tabarakallah. Banyak pian cerita-cerita itu nang luar biasa. Ada lagi ulun ketemu dengan orang duduk baca kitab kandalnya kayak ini, ditelepon ngumpul Jasidin di Paimaman Masjid Madinah Al Munawwarah. Sidin nunggu lawan imam Masjid Madinah. Datang kami, Bayu Uyun lihat di tangan nih hadis. Sekalinya Sidin mentahkik hadis. Coret, coret. Pandir di masjid, bawa Sidin ke rumah Sidin, tulak bawa mobil Sidin. Mobil Sidin sangatnya di bawah halaman Masjid Madinah. Botai juga. Sampai di sana di rumah Sidin, sambil berpandiran ada pembantu Sidin. Pembantu Sidin itu kebetulan dokter. Pembantunya hadamnya itu dokter juga. Hadamnya tuh hakun aja dokter atau titelnya hadam kan orang titelnya dokter sudah berhadam aja nya lawan Sidin. Sidin tuh ngapa gawiannya mekanik pesawat. Kada jadi tuan guru. Padahal Sidin alimnya luar biasa. Alimnya luar biasa. Mentakik hadis yunang 20 jilitan tuh. Sidin mentahkik na coret apa itu betuntung mulai masjid sampai ke rumah tuntung sebiji. Masjid ke rumah baca-baca di rumah tuntung alhamdulillah Jasidin selesai. Coba sebiji kitab nang kandal ini kada sawat sejam bian mulai di masjid sampai ke rumah tuntung baca kitab. Itu kealiman orang. Apa gawian Sidin? Ya mekanik pesawat. Orangnya ahli hadis, ahli tafsir, tapi gawiannya mekanik pesawat. Mungkin kita membayar sedikit tamat pesantren pembacaan sudah kita. Itu kita Sidin kada ada pembacaan, kada ada pengajian, kada ada belajaran. Ada Sidin mentahkik kitab aja tuntung sudah tahkik kitab, diulah Sidin kitab Sidin kayaknya Sidin mengarang kitab bagi aja lagi masih hidup lagi orangnya sampai saat ini, masih hidup lagi orangnya. Masya Allah, itu orang nang wara itu nang berkah hidupnya. Jam 10 liwat lah sudahlah. Hanya sabuting hadis belum lagi bermara. Apa ini tuntung akan kah gulo? tengah malam juga lu kira-kira cukup sampai di sini. Karena kita sambung pulang meneh.
Karena panjang kisah tangka kalawar, makinnya panjang lagi ceritanya. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemuan pulang pada waktu yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.